Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Ulinuha dari Pokjar Samarinda mempersembahkan video praktek pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 dan 5. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Oke, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang super kreatif. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan luar biasa. Apabila ada ananda yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, serta dapat menjalankan aktivitas kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tadakanlah tanganmu. Say basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Kebetulan hari ini guru kelas 4 tidak dapat hadir. Oleh karena itu anak-anak kelas 4 hari ini akan belajar dengan Ibu Uli bersama dengan anak-anak kelas 5 ya. Untuk mengawal pembelajaran kali ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak semua sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Alhamdulillah. Jadi sarapan itu bermanfaat ya anak-anak. Manfaat sarapan pagi adalah memasok energi untuk menjalani hari-hari. Kandungan karbohidrat pada sarapan merupakan sumber energi bagi tubuh kita untuk menjalani hari. Sehingga kalian bisa bergerak, berlari, mendorong, dan mengangkat barang. Sarapan yang kalian makan itu akan diolah oleh tubuh melalui organ pencernaan. Nah, pembelajaran kali ini akan membahas mengenai hal tersebut. Jadi, jangan dilewatkan ya. Kita simak baik-baik. Untuk pembelajaran kelas 4 hari ini, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Ibu harapkan setelah kalian belajar ini, kalian dapat menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Sementara untuk pembelajaran kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan. Berkaitan ya dengan sarapan tadi. Ibu harapkan setelah kalian belajar ini, kalian dapat menguraikan dan mengurutkan organ pencernaan manusia serta mengetahui beberapa gangguan pencernaan. Kali ini pembelajaran kita akan berisikan diskusi melalui Zoom Break. Jadi siapkan teman-teman kelompoknya dan perhatikan materi serta arahan dari Ibu melalui video ini. Karena kali ini pembelajaran terdiri dari kelas 4 dan 5, Ibu akan mengisi materi di kelas 4 dulu. Untuk siswa kelas 5, Ibu akan bagikan materi ajar mengenai sistem pencernaan. Dimohon masing-masing kelompok membaca materi tersebut. Jika ada yang bingung dan ada yang ingin ditanyakan, bisa dicatat dan ditanyakan ke Ibu nanti. Sekarang Ibu akan menjelaskan ke kelas 4 mengenai gaya dan gerak. Jadi anak-anak, gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Ini sepertinya sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya ya. Sekarang kalian perhatikan. Dari dua gambar tersebut, mana yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan mana yang berupa tarikan? Gambar A atau yang B? Manakah gaya yang menjauhi tubuh dan mendekati tubuh? Ya, benar sekali. Gambar A adalah gambar menarik. Sementara gambar B adalah gambar mendorong. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berubah posisi ataupun bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda karena dikenai oleh gaya. Jadi dapat diketahui bahwa gaya dan gerak itu berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena
Karena gaya merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Sedangkan benda-benda dapat bergerak karena mendapatkan gaya. Kita membahas macam-macam gaya yang dapat membuat benda bergerak. Yang pertama, ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Penjelasan lebih jelas kalian dapat membaca di bahan ajar yang akan Ibu bagikan. Untuk memperkaya lagi pengetahuan kalian dapat mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Kalian dapat menginvestigasi permasalahan yang terdapat di dalam LKPD tersebut bersama dengan teman sekelompok kalian. Kelompok yang sudah mengerjakan bisa mempresentasikan hasil investigasi kelompoknya ya. Sedangkan kelompok lain harap mendengarkan. Apabila dari penyampaian teman kalian ada yang kurang kalian pahami, teman-teman yang maju presentasi nanti yang akan menjawabnya. Jadi dimohon kerjasama anak-anak semua untuk dapat tertib dan mendengarkan penjelasan teman kalian yang akan maju untuk presentasi. Jadi, sekarang Ibu akan ke kelas 5 untuk menjelaskan lebih lanjut terkait sistem pencernaan. Kalian tadi sudah membaca ya bahan ajarnya. Sekarang, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang mengenai sistem pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya ada 6. Yang pertama, mulut. Mulut berguna sebagai tempat makanan dihancurkan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat, ada usus halus, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, ada usus besar, yaitu tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus, dan membuang zat-zat sisanya. Yang keenam, ada anus. Anus merupakan saluran pembuangan sisa pencernaan. Jadi, kita ingat kembali urutannya ya. Yang pertama, mulut, lalu ke kerongkongan, setelah itu ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, dan yang terakhir ke anus. Jadi semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan menjadi terganggu. Jadi diingat-ingat kembali ya untuk urutan dari organ pencernaan tersebut. Terkait gangguan pencernaan, insya Allah tadi sudah ada di materi ajar ya anak-anak. Jadi sama seperti kelas 4, untuk memperkaya lagi pengetahuan kalian dapat mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Jadi dimohon kerjasama anak-anak untuk dapat tertib, karena setelah mengerjakan LKPD nanti akan ada yang presentasi. Jadi siswa kelas 5 silakan mengerjakan LKPD dan persiapan presentasi kelompoknya. Sekarang Ibu akan ke kelas 4. Silakan Ananda kelas 4 untuk presentasi. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 terkait materi gaya dan gerak ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Ya, bagus. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini ialah gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berubah posisi, ataupun bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda karena dikenai oleh gaya. Jadi dapat diketahui bahwa gaya dan gerak itu berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Macam-macam gaya yang berpengaruh terhadap gerak benda, ada yang masih ingat? Ya, yang pertama ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Sebenarnya masih banyak lagi gaya yang berpengaruh. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca bahan ajar yang telah Ibu siapkan. Dan terkait tugas untuk mengambil nilai, Ibu sudah mengirimkan soal melalui Edmodo, jadi silahkan dikerjakan. Sekarang Ibu ke kelas 5. Silakan Ananda kelas 5 untuk presentasi. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Untuk kelas 5 terkait sistem pencernaan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Iya, bagus sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini ialah sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan. Sebelum makanan dicerna oleh tubuh, prosesnya akan melewati sejumlah organ-organ tersebut. Ada yang masih ingat apa saja organnya? Ya, yang pertama mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Semua organ tersebut punya fungsi yang penting. Jadi kalau misalnya mengalami kelainan, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Ada yang masih ingat tentang gangguan sistem pencernaan apa saja? Ya,
Di materi ajar sudah dijelaskan, ada diare, konstipasi, usus buntu, dan gastritis. Sebenarnya masih banyak lagi, kalian bisa mencari di referensi yang lain ya. Dan terkait tugas untuk mengambil nilai, Ibu sudah mengirimkan soal melalui Edmodo, jadi silahkan dikerjakan sekarang. Demikian pembelajaran kita kali ini. Anak-anak yang Ibu cintai karena Allah, terkait materi hari ini, apakah sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar atau melalui japri ke Ibu. Insya Allah akan Ibu jawab dengan sepenuh hati. Akhirnya sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Yuk sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, dan membantu orang tua. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.